Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam Pak Sarwedi. apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah juga Bu, dalam keadaan sehat. Bu, saya boleh minta tolong Bu sama Ibu? Loh boleh Pak. Dengan senang hati Pak. Kebetulan saya ini lagi santai Pak. Lagi nggak ada kerjaan. Iya Bu, kebetulan ini saya mau berbagi Bu. Mau ada kendala yang saya hadapi, jadi kepikiran. Kira-kira ada waktu Bu, beberapa menit ini? Ada Pak ada. Oh baik Silakan Bu. Pak. Ya, begini Bu, jadi saya mengalami kendala ataupun saya lihat anak-anak saya kurang perhatian dalam kebersihan kelas. Jadi kalau saya masuk ke dalam kelas itu, saya lihat ada saja sampah setiap masuk. Padahal saya termasuk juga sebagai wali kelasnya, begitu. Itu saya jadi kepikiran juga bagaimana ya supaya anak-anak saya ini tahu akan kebersihan Bu. Itu yang mau saya sampaikan sama Ibu. Oh gitu ya Pak. Sementara mereka ini kan udah jenjang SMP ya kan Pak? Iya Bu, Mereka betul. sudah tahu paham dengan kebersihan. Iya betul. Karena saya udah kelas 9 pula lagi Bu. Tapi toh Iya, Pak. ketika saya masuk,
saya merasa jengkel juga kadang-kadang, kenapa ya bisa seperti itu. Masih ada sampah di situ. Jadi saya ingin Bu supaya itu berubah lah anak-anak saya. Mana tahu dengan percakapan dengan Ibu ini bisa menjadi solusi untuk masalah saya, Bu. Kira-kira nih Pak, apa yang bisa saya bantu dengan obrolan kita sore ini Pak? Ya begini Bu, anak-anak saya yang saya lihat itu mengalami apa namanya ya, mungkin boleh dikatakan ya tidak mengindahkan katakan kebersihan. Jadi kalau nanti saya harapkan dari perbincangan kita ini nanti Ibu dapat memberikan pandangan ataupun harapan kepada saya Bu, bagaimana solusinya untuk menangani anak-anak saya yang tidak mengindahkan kebersihan itu Bu. Oh begitu ya Pak, mudah-mudahan dari sesi obrolan kita ini Pak, saya dapat membantu ya Pak, dan saya Iya, juga Bu. prihatin Pak. Iya Bu, iya Bu, mudah-mudahan Bu. Jadi kira-kira bagaimana ya Bu ya, saya harus menangani itu. Ini jadi kepikiran juga sama saya setiap masuk anak saya, kebetulan di kelasnya juga. Jadi Pak, kalau menurut Bapak nih, kelas gimana yang Bapak harapkan dan Bapak impikan? Kalau yang saya harapkan tentunya tidak ada sampah, paling tidaknya minimal seperti itu saja, bahwa mereka peduli. Tapi ini saya lihat tidak hanya di dalam lantai saja, kadang-kadang saya di teras itu pun juga ada sampah begitu. Jadi harapan saya kalau kelas yang saya inginkan itu paling tidaknya ya tidak ada sampah yang berserakan di lantai lah Bu. Kira-kira begitu. Gitu ya Pak. Kalau menurut saya, menurut umur mereka itu mereka seharusnya nggak seperti itu ya Pak. Iya Bu, betul. Saya pun tidak menyangka bahwa anak-anak bisa seperti itu. Jadi Pak, kalau boleh saya tahu, penyebab sampah itu ada kenapa ya Pak? Ya juga Bu ya, karena siapa yang buat tentu, tapi bisa jadi pernah saya lihat Bu, mereka itu jajan di kantin, tetapi hanya belinya saja Bu, dan makannya bukan di situ. Bisa jadi mereka masuk ke dalam kelas mungkin Bu. Ini perlu juga saya selidiki lagi itu. Mungkin itu penyebabnya mungkin ya, karena saya lihat ketika beli di kantin, bukan di kantin tersebut dia makan, tapi tidak ada di situ. Jadi mereka ke dalam kelas mungkin untuk merasa nyaman begitu. Oh gitu ya Pak. Jadi anak-anak Bapak itu kalau beli jajannya di kantin, terus makannya di dalam kelas. Iya, iya, Itu ya Pak. iya, Oh, iya. iya ya Pak. Saya yakin mereka juga lah itu, tak mungkin orang lain Bu ya yang buat itu, karena mereka yang berada di sekolah atau di kelas itu, siapa lagi kalau bukan mereka. Ini berarti saya dapat ini kira-kira siapa yang melakukannya, ya tentu mereka sendiri. Iya Bu. Iya Pak. Kalau menurut Bapak nih, penyebab sampah itu memang mereka yang buat Pak. Murid yang di kelas Bapak itu yang buat. Saya yakin Bu bisa, saya akan selidiki itu Bu. Karena kenapa mereka tidak ada jajannya di kantin, tapi saya lihat mereka itu berduyun-duyun ke ruangannya. Bisa jadi mereka juga Bu. Iya ya Pak. Nah kalau demikian, menurut Bapak nih sampah itu yang mereka yang menyebabkan Pak. Terus apa yang ingin Bapak lakukan Pak? Ya, ke depan saya akan mencari keterangan lebih lanjut dari itu, bahwa kenapa ada sampah dan kenapa ini perkiraan saya Bu. Jadi ini saya akan selidiki ini apa yang menyebabkan, apakah mereka betul-betul jajan di dalam ruangan atau di kelas mereka itu dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Ini akan saya lakukan ini Bu. Bagaimana? Ini cocok juga Bu, karena saya kepikiran juga ke sana memang. Iya Pak, menurut saya pun cocok dengan sepemikiran Bapak. Boleh itu Pak. Iya Bu, mungkin orang lain ya Bu yang buatnya Bu ya. Ya. Bagus Pak, kira-kira hal lain nih yang ingin Bapak lakukan. Ya saya kira untuk mengingatkan mereka boleh juga ya dibuatkan dengan poster-poster ataupun
kata-kata yang dituliskan dalam kertas ataupun berupa ya spanduk lah yang dibuatkan di halaman di halaman depan kelas begitu ya, berupa halamannya itu dibuat di situ. Setuju juga menurut saya kalau kita buatkan supaya mengingatkan mereka agar membuang sampah pada tempatnya begitu, Bu. Bagus nih Pak, sebenarnya ide Bapak ini. Bapak udah menemukan nih, karena Pak, mungkin kalau dengan kata-kata, anak-anak itu kurang mendengar ya Pak. Iya, Tapi iya, iya. dengan Bapak punya ide tadi buat poster, kemudian posternya itu menarik, Bapak desain semenarik mungkin, mereka bisa lihat, kan Pak? Tanpa Iya, harus kita beraksi, mereka lihat tuh seperti poster, buanglah sampah pada tempatnya, bisa lihat sampah angkat. Mungkin itu lebih menarik, Pak. Saya setuju dengan pendapat Bapak ini. iya, Bu. Saya pun jadi kepikiran juga dengan hal ini. Mudah-mudahan dengan begitu memang menangani masalah yang ada di kelas saya, Bu. Jadi nggak kepikiran lagi, termasuk ya itu aksi nyata yang mau dilakukan, dibuatkan poster-poster yang menarik. Mudah-mudahan mereka ingat, karena kalau mereka baca akan ingat kembali, oh iya, daripada kita katakan misalnya hanya sekali atau dua kali, mereka jadi lupa, Bu. Itu harapan saya, Bu. Bagus, Pak. Kalau saya sangat setuju, Pak, itu. Jadi kalau menurut Bapak nih, udah ada rencana Bapak ini yang saya tanggap. Terus dukungan dari mana yang Bapak harapkan ini? Ya, tentu kalau berbicara dukungan satu kegiatan, pertama, selain diri saya memang berusaha semaksimal mungkin mencari solusinya dulu, menyelidikinya, tentu saya akan berkolaborasi dengan anak-anak dalam kelas dulu untuk memperhatikan apakah memang betul-betul mereka teman-temannya kah yang melakukan itu atau bukan, atau mungkin orang lain begitu. Dan juga kalau mengenai poster-poster, saya akan ajak anak-anak untuk membuatkannya, dan juga selanjutnya kepada rekan-rekan guru, rekan sejawat, saya konfirmasikan supaya jangan tertular lagi kepada kelas-kelas yang lain. Saya lihat kelas saya saja yang mengalami itu, sementara kelas lain tidak ada, Bu. Ya, mudah-mudahan, Bu, itu dukungan yang saya butuhkan dari rekan-rekan anak-anak juga. Demikian, Bu. Mantap, Pak. Jadi, Pak, ini Bapak udah menyampaikan secara bersemangat ya, Pak. Saya lihat udah ada motivasi nih. Jadi kapan nih mulai Bapak eksekusi rencana aksi Bapak ini? Ya, saya kira mungkin dengan waktu lebih cepat lebih baik, ya. Waktu dekat ini ketika nanti saya masuk ke dalam kelas, ini saya akan coba untuk membangun kebersamaan dengan anak-anak supaya hal tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana saya untuk menyelidiki siapakah nanti yang akan, kalau misalnya terjadi pun hal yang demikian, saya akan mencoba nanti, Bu, untuk menyisipkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran supaya menyadarkan diri mereka tentang pentingnya kebersihan itu, Bu. Insya Allah dalam waktu dekat ini, Bu, akan saya usahakan, Bu. Iya Pak, saya sangat setuju sekali. Semoga berjalan ya Pak rencana yang Bapak impikan ini. Amin, 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 Bu. Ya. Nah Pak, dari obrolan kita sore ini, pelajaran apa yang Bapak dapatkan? Ya, ternyata setelah kita berbicara dengan Ibu berbicara, ternyata saya dapat solusi, Bu, dari momennya pemikiran saya kenapa ya ini terjadi. Ternyata dari perbincangan kita bersama dengan Ibu, saya banyak mengucapkan terima kasih, Bu. Saya mendapat pencerahan bahwa solusinya saya harus mencari tahu penyebabnya, dan yang kedua akan saya buatkan poster-poster juga, dan yang ketiga kalau untuk selanjutnya akan saya buatkan pembelajaran berdiferensiasi termasuk PSE. Iya. Dan ya kalau misalnya pun, Bu, terjadi nanti, saya akan coba terapkan untuk segitiga restitusi, begitu, Bu, kira-kira. Nah Pak, jadi sekarang gimana perasaan Bapak sekarang? Ya, sangat senang sekali, Bu. Saya sudah merasakan perasaan plong begitu, Bu. Ternyata dari pembicaraan singkat saja sudah dapat pencerahan bagaimana upaya saya untuk menenangkan diri saya, melihat kelas saya sebagai kelas dapat tertangani dengan baik, Bu. Oke Pak, adalah yang ingin Bapak sampaikan? Cukup, Bu. Silakan, Pak. Cukup.
Cukup, saya Ya, kira sudah cukup, Bu. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan bantuan, mendengar, share keluh kesah saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, Bu. nggak apa-apa loh Pak Sarwedi. Kita kan rekan, harus saling membantu dan mendengarkan apa aja curhatan-curhatan kita sebagai orang guru. Iya, terima kasih, Bu. Jadi, sekali lagi, Bu, saya ucapkan terima kasih dan saya permisi, Bu, mohon izin. Saya permisi, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling